di antara kita, apapun keahlian kita terhadap agama, apapun keahlian kita dalam kehidupan ini, curahkan dan berikan keahlian itu ada manfaatnya untuk agama agar terabadikan. Sebagaimana Hamzah. Hamzah keahliannya bergulat, ya, mengalahkan buruan. Itulah yang digunakan, keberanian dan tidak takutnya Hamzah ini digunakan untuk Islam, membuat dia terabadikan di sana. Imam Syafi'i sendiri di awal-awal mencintai syair. Namun dengan kefasihan bicara, syair yang dihafalkan, beliau merasa agak tersinggung sedikit ketika orang mengatakan seandainya dia ini belajar agama, menghafalkan juga ya nas-nas agama, menjadikan Syafi'i, ya, artinya gunakan kemampuannya untuk agama. Ya. Jadi pemirsa sekalian dirahmati Allah, apapun yang kita miliki ini, ya, gunakan untuk kemakmuran, kemaslahatan daripada agama. In tansurullah yansurkum. Dan sebagaimana yang disampaikan Ustaz tadi, intimidasi dakwah ini mulai masif dirasakan oleh Rasulullah SAW maupun oleh pengikutnya. Abu Bakar Siddiq sendiri, orang yang dihormati, orang yang dituakan oleh orang Quraisy, ketika membaca surah Ar-Rahman dipukul, bahkan babak belur sehingga tidak dikenali lagi wajah daripada Abu Bakar Siddiq. Padahal ini tokoh yang sangat dikagumi, yang sangat dihormati, tapi penghormatan dan kekaguman mereka itu hilang karena tertutup hidayah dari hati mereka. Ini juga para dai ini jangan berkecil hati. Ya, kadang ketika berhadapan dengan orang, dia tidak dianggap atau sorot matanya atau pandangan yang tidak mencerminkan penghargaan. Kalaupun tidak dihargai sebagai ustadz, paling tidak dihargai sebagai manusia. Itu pun sudah tidak. Ingat sejarah terus berulang. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu mendapatkan gelar Nasabatu Quraisy. Orang ilmuannya Quraisy. Jadi ilmu nasab ini dia tahu, orang terpandang, berpengaruh, orang jujur. Tapi ketika dia masuk Islam, apa yang dilakukan? Mereka hinakan dia. Orang-orang Quraisy mau menghinakan dia sampai dipukuli, padahal hanya karena membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ini karakter-karakter yang seperti ini, sebagian orang kalau berhadapan dengan kebenaran, dengan Islam, tertutup akalnya. Padahal boleh jadi dia adalah orang yang mendapatkan gelar-gelar akademik, mendapatkan gelar-gelar mungkin gelar adat yang begitu terhormat, tapi saat berhadapan dengan Islam justru semua prestasi-prestasi keilmuan dia itu ternyata tertutup, ya, tertutup. Dan memang masalah hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga pemirsa sekalian, bila mana antum memiliki kelebihan, jangan takut-takut. Kelebihan tersebut mengungkap dari kebenaran Islam. Ya. Janganlah antum pakar hukum pidana sekalipun, hanya dengan komentar bahwa hukum pidana Islam itu lebih baik dan lebih adil, ini akan menyebabkan status antum sebagai profesor atau ahli hukum akan tercerdarai. Abu Bakar Siddiq tidak memperhitungkan itu semua. Ya, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak akan takut celaan orang-orang yang mencela. Kadang-kala warung kita itu sangat maju, namun ketika tiba-tiba kita tidak jualan rokok, warung kita sama sekali orang jauhi, jangan beli di sana karena sudah tidak jual rokok. Kalau kita mau memberi andil dan berpegang teguh dengan agama, la yakhafuna laumata laim, tidak perlu takut dari celaan orang-orang yang mencela seperti ini. Dan ini barangkali jiwa-jiwa yang ditunjukkan oleh Abu Bakar Siddiq